Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Kamu turun, Bapak Jokowi aja yang turun ya. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Anies jadi presiden. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ada yang percaya hasil Anda selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan, harus lawan. Kita tertipu, semua Kita tertipu, setuju. Lawan semua, lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang membantu kepada lawan yang pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang bulu semuanya. Lawan. Ya, merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu cicit kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Ini ya, yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies
Anies Rashid Baswedan. Otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang. Di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Presiden. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3, keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang 1 putaran. Seandainya 1 putaran gue kira bakal menang-menang tipis kayak 51, 52. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bang, itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gue karena posisinya nggak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen ngelawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh, ada posisinya kelihatan gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. 2 hal yang paling males disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja, itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak di fakultas sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Sabar. Pak sama Mas Gibran? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Pertemuan apa yang telepon Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Karisma. Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu, bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres, lu mengejar apa?
Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Pilpres 2024 ini benar-benar ngerobek demokrasi di Indonesia. Sekaligus meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia. Dan menimbulkan penderitaan juga untuk semua pihak. Baik itu pendukung 01 ataupun 03. Dan juga sebagian dari pendukung 02 juga. Bahkan baru kemarin gue belanja beras bulanan aja, cuman dikasih jatah 1 sak beras ukuran 5 kilo untuk 1 pelanggan per hari di supermarket. Jancok itu. Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Beberapa kenalan gue yang dulu ngedukung si Gemoy dan Samsul udah mulai pada berasa sekarang. Susah nyari beras. Dan kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia. Dan semua persediaan beras kita kayak abis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok boy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Jadi pilpres kali ini tuh udah bukan soal menang ataupun kalah. Tapi lebih ke soal legacy atau warisan. Masa iya kita harus ngewarisin sesuatu yang gak baik untuk generasi penerus kita? Bahkan ada yang bilang, sekarang ini bukan masalah kecurangan lagi, tapi ini udah dalam tanda kutip perampokan. Persis kayak zaman Firaun. Dan gue terpaksa harus minta maaf ke Cak Nun, karena dulu ikutan nyerang dia, karena ngatain Jokowi itu sama kayak Firaun. Kayaknya itu bener, dan ternyata itu mulai kejadian. Sekarang itu nasi udah jadi bubur, ya mau diapain lagi? Sekarang tinggal mikir aja gimana caranya biar bubur itu tetap enak dimakan. Kalau soal perampokan, ini dalam tanda kutip loh ya. Ya ini cuma bisa dilakuin oleh pihak yang super powerful. Pihak yang punya kekuatan dan kewenangan untuk ngatur jalannya permainan. Nah, gue yakin lu tahu siapa yang gue maksud. Ini tuh bukti kalau penguasa saat ini cuman mikirin keluarganya doang daripada rakyat Indonesia. Dia ngorbanin kepentingan negara demi kepentingan dinasti politik keluarganya sendiri. Itu bukan jahat lagi, tapi zolim. Karena kalau bicara soal kecurangan, kubu 01 dan 03 emang punya banyak bukti kecurangan. Sementara si Samsul juga ngeluarin statement kalau dia juga punya bukti kecurangan. Tapi nggak tahu paslon yang mana. Yang mau gue kasih tahu adalah kalau soal kecurangan mungkin aja di setiap kubu ngelakuin. Cuma mungkin kuantitasnya aja yang beda.
Karena indikasi perampokan inilah, makanya pihak 03 melalui PDIP ngambil keputusan untuk ngajuin hak angket. Kenapa? Lah kalau ada indikasi perampokan besar-besaran seperti ini, harus laporin kemana? Ke MK. Lah di situ ada pamannya Samsul. Emangnya dia berani ngasih hukuman ke ponakannya? Bisa hilang jabatan dia. Bapaknya masih jadi presiden, terus anaknya nyawapres. Sedangkan lembaga pemilihan umumnya itu ada di bawah presiden. Nggak mungkin kalau nggak ada konflik kepentingan dari lurah untuk menangin anaknya. Masa gitu doang masih nggak ngerti? Kalau mau fair play, tunggu bapaknya turun dulu, baru anaknya naik, itu baru adil. Mau ngadu ke KPU, atau Bawaslu, atau DKPP, atau aparat penegak hukum, lu tahu nggak kalau mereka itu adanya di lembaga apa? Mereka itu ada di bawah arahannya presiden yang merupakan lembaga eksekutif. Tuh, biar lu pada pinter. Itulah kenapa kami berkali-kali bilang, ini tuh nggak bener. Terus ada juga yang bilang, yaudah, laporin aja ke aparat penegak hukum. Ya. Panglima tertinggi aparat penegak hukum di negara ini siapa? Ya bapaknya Samsul. Itu semua sumber daya sebagai presiden. Dalam artian lain adalah, semuanya itu anak buah bapaknya. Terus harus kemana kalau kita mau komplain? Ya mau nggak mau, dan yang masih bisa dilakuin adalah hak angket. Ini tuh kalau dianalogikan, sama aja kayak Dul Jailani maju ikut kontestasi Indonesian Idol. Adik bapaknya jadi eksekutif produser di Indonesian Idol. Bapaknya si Dul jadi jurinya. Adil dari sebelah mananya? Lu nggak bisa nyuruh orang untuk berpikiran positif, sementara kenyataannya potensi kecurangan itu ada kelihatan jelas. Jadi, kalau dilihat ada masalah yang berdampak luas, DPR bisa menggunakan hak ini. Caranya gimana? Jadi, untuk mengajukan hak angket, diperlukan minimal 25 anggota parlemen. Dan lebih dari 1 fraksi. Permohonan juga harus mengirimkan dokumen tentang materi undang-undang yang ingin diselidiki serta alasan kenapa penyelidikan harus dilakukan. Oke? Sebelumnya, gue jelasin dulu ya, apa itu hak angket. Jadi hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Hak angket ini tentu aja bisa menimbulkan cacat besar pada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan katanya mungkin juga bakalan ada evaluasi hasil pemilu. Kalau hak angket ini bisa dilaksanain, mungkin bakalan ada pilpres ulang yang diikuti semua paslon, atau mungkin juga tanpa paslon 02 karena didiskualifikasi kalau emang terbukti melakukan kecurangan yang TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, untuk menerima atau menolak hak angket yang diajukan, DPR harus melakukan sidang paripurna. Kalau usulan diterima, DPR akan membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR. Jadi, kalau melihat komposisi yang ada sekarang, seharusnya usulan hak angket ini bisa lancar dan mulus-mulus aja. Karena jumlah kursi partai pendukung 01 dan 03, kalau di total itu ada sekitar 314 kursi. Sedangkan partai 02 itu cuma ada 261 kursi. Itu artinya, mayoritas kursi DPR diduduki oleh partai pendukung 01 dan 03. Untuk partai-partai ini, gua rasa ini bakalan jadi ujian sebuah integritas dalam berpolitik. Apakah sesuai dengan yang mereka ucapkan selama kampanye atau mendadak berubah total setelah ketemu dengan Mr. Jokowi. Karena berdasarkan statement dari Capres 01, katanya koalisinya solid mendukung hak angket yang diinisiasi kubu 03. Ya kita lihat aja nanti. Kalau gue sih mendukung penuh pelaksanaan hak angket ini. Biar bau menyengat tentang kecurangan dalam pemilu ini bisa berkurang. Atau kalau bisa hilang aja sekalian.
Karena kelihatannya penguasa lagi ketakutan dan mulai melakukan PDKT ke pihak-pihak 01 dan 03. Kecurangan TSM itu paling besar kemungkinannya dilakukan oleh paslon 02. Kenapa? Karena sekali lagi, yang bisa melakukan kecurangan TSM atau bahasa kasarnya perampokan demokrasi itu cuman yang lagi berkuasa atau yang didukung oleh kekuasaan. Dan kita semua pasti bisa ngeliat lah, tangan-tangan kekuasaan itu ada di paslon mana. Karena dampak hak angket ini bakalan gede banget, gue ngeliat Jokowi ini kayak mendadak mulai jadi parno. Dimulai dari langkah pertama dia dengan manggil Surya Paloh ke istana, terus kabarnya ketum partai-partai pendukung 01 dan 03 juga bakalan diundang ke istana dalam waktu dekat ini. Jadi, mari kita sama-sama berdoa dan jangan lupa buat bersuara. Bersuaralah untuk mendukung hak angket ini. Lu yang pada punya sosmed, punya podcast, kelompok arisan, ataupun kelompok pengajian, komunitas gamer, atau panggung-panggung kecil, bersuaralah. Jangan diem. Jangan sampai suara kita kalah kenceng sama buzzer-buzzer yang udah disiapin untuk mendegradasi usulan hak angket ini. Gue sih cuma bisa berharap, semoga aja partai-partai yang ngedukung hak angket ini nggak masuk angin. Kesian rakyat Indonesia kalau sampai hak angket ini nggak terlaksana. Karena harapan rakyat menemukan kebenaran ya cuman pada proses di DPR ini. Karena baik itu MK, KPU, Bawaslu, ataupun DKPP dan aparat udah susah untuk diarepin. Dan akhir kata, gue ngedukung hak angket ini. Apa lo? Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah.
seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan